Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu tata nama senyawa hidrokarbon part 2. Nah, yang sebelumnya kita sudah membahas alkana. Kali ini kita akan membahas mengenai alkena dan alkuna. Langsung saja, apa itu alkena? Alkena itu merupakan senyawa hidrokarbon tak jenuh yang ditandai oleh adanya ikatan rangkap dua pada ikatan karbonnya. Jadi nanti yang namanya alkena, dia akan memiliki ikatan rangkap dua seperti ini di antara atom karbon. Nah, rumus umumnya CnH2n. Jangan tambahkan 2 ya, kayak alkana ini cuma CnH2n. Jadi misalnya C-nya ada 2, maka H itu adalah 2 kali 2, hasilnya 4. Nah, biar dilihat lebih jelasnya itu kayak di sini, C-nya sudah memegang 2, berikatan 2, maka sisa 2 ikatan lagi. Maka di sini C-nya, H-nya ada 2. Oke, tata nama alkena. Nah, peraturan penamaan alkena itu mirip dengan alkana. Tapi yang pertama itu, nah, namanya yang akhiran ana akan diganti dengan ena. Misalnya, etana menjadi etena. Ya, mengapa nggak ada metena? Ingat, metana itu C-nya 1. Kalau mau dijadikan metena, nggak bisa. Karena dia akan berikatan rangkap 2 dengan siapa? Nggak ada. Berarti nggak ada yang namanya metena, yang ada etena. Nah, kemudian penomorannya berdasarkan ikatan rangkap yang paling dekat dengan ujung. Ini bukan berdasarkan posisi cabangnya, ya. Jadi, kalau yang alkana berdasarkan posisi cabang yang terdekat dari ujung, kalau alkena berdasarkan ikatan rangkapnya yang paling dekat dengan ujung. Oke, kemudian nama rantai induk itu ditulis dengan menyebutkan nomor letak ikatan rangkap. Terutama untuk hidrokarbon tak jenuh dengan jumlah atom C sebanyak 4 atau lebih. Jadi misalnya, ini etena. Etena itu nggak usah dituliskan dia misalnya 1 etena. Nggak usah ya, karena ini etena dimanapun tetap selalu nomor 1. Mau di kanan ataupun di kiri. Dia tetap 1. Nah, begitu juga dengan propena. Yang berbeda adalah butena. Jadi misalnya yang ini nih. Nah, kalau misalnya butena rangkapnya di sini, ini H2, H3. Kalau rangkapnya di depan seperti ini, maka penomoran dari sini 1, 2, 3, 4. Di nomor berapa rangkapnya? 1. 1 butena. Nah, kalau misalnya rangkapnya kita pindahkan di tengah, maka penomorannya pun berubah. Penamaannya maksudnya. Nah, ini penomorannya bisa dari kiri atau kanan sama aja ya, tapi yang berbeda adalah letaknya. Dia letaknya di nomor 2. 2 butena. Jadi dituliskan seperti ini ya. Nanti posisi ikatan rangkapnya dia di nomor atom C berapa. Nah, seperti alkana, ini kalian harus hafalkan. Tapi kalau sudah mengerti deret homolog alkana sih, lebih gampang lagi. Tinggal diganti akhirannya. Jadi dari etena, jadi propena, butena, pentena, heksena, heptena, oktena, nonena, dan dekena. Kalau kelamaan gini bisa-bisa leherku encok. Nah, selanjutnya ini misalnya dalam satu senyawa ada 2 ikatan rangkapnya. Jadi dalam satu rangkaian atom karbon itu ada 2 ikatan rangkap 2. Maka dia juga diberi awalan di dan tri. Ingat, ena itu untuk rangkap 2. Jadi kalau ada
3 rangkap 2-nya triena. Jadi misalnya yang ini. Ini berapa atom C-nya? 1, 2, 3, 4, 5. Posisi ikatan rangkapnya, penomorannya dulu ya, nomornya dari kiri. Kenapa dari kiri? Karena paling dekat dengan ikatan rangkap. Oke, di manakah ikatan rangkapnya? Di nomor 1 dan nomor 3. Berapa jumlah atom C-nya? Pentana. Pentena ya, bukan pentana. Pentena. Ah, pen 5. Nah, ini diena. Ingat 5 itu penta. Penta ada 2 ikatan rangkap, diena. Ada 2 ikatan rangkap 2. Jadi ada awalan di. Oke. Kemudian, jika ikatan rangkap menempati nomor yang sama dari kedua ujung, maka penomorannya ditentukan oleh posisi cabang. Nah, ini misalnya nih. Ini kan rantai terpanjang. Bisa ke bawah juga sih, tapi biar lebih gampang. Nah, ini kalau dari kiri 1, 2, 3, 4. Ya, itu kalau dari kiri. Kalau dari kanan 1, 2, 3, 4. Jadi sama-sama di posisi nomor 2, ikatan rangkapnya. Maka yang menentukan adalah cabangnya. Ini cabang apa lagi? Metil. Jadi di mana-mana cabang itu namanya sama ya. Metil, etil, propil, butil. Nah, maka kalau seperti ini penomorannya dari mana? Kiri apa kanan? Dari kiri. 2, 3, 4. Maka ini namanya 2 metil. Ingat cabangnya dulu yang ditulis. Kemudian di posisi berapa rangkapnya? 2, 4 berarti butena. Oke, udah ya. Oke, biar lebih jelasnya mari kita mengerjakan contoh soal berikut. Yang A, kemanakah dia rantai terpanjangnya? Bisa lurus. Nah, kemudian penomoran udah jelas ya. Rangkap ada di sini. Berarti dari kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian cabangnya ini cuma satu, yaitu cabang metil. Nah, ingat namanya. Berarti cabang di posisi 2, 2 metil. Rangkap di mana? Posisi 2. Garis lagi ada 7. Berarti heptena. Oke. Kemudian bagian B. Oke nih. Ini rantai terpanjang. Penomoran sudah jelas dari kiri ya, karena nomornya, ikatan rangkapnya yang paling dekat dari kiri. 4, 5. Di luar dari itu, dia adalah cabang. Ini ada 2 cabang metil. Maka namanya, di nomor berapa cabangnya? 2,4. Ya, ada 2 metil berarti di metil. Kemudian cabangnya di nomor 1. Kalau 5 berarti namanya pentena. Jadi jangan salah ya, jangan tulis pentana, pentena rangkap 2. Kemudian yang nomor C ini beda lagi nih. Kita disuruh menggambarkan strukturnya. Ini katanya heksadiena. Berarti ada 2 ikatan rangkap 2. Itu heksa ada 6 berarti ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian rangkapnya ada di nomor 2 dan 4. Jadi terserah kalian penomorannya dari kiri apa kanan, terserah ya, yang jelas sama. Jadi kalau misalnya dari kiri, kita menuliskan berarti di sini nomor 2. Ini rangkapnya di sini 2, 1, 2. Misalnya nih ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, maka rangkapnya di nomor 2 dan 4. Selanjutnya, melengkapi jumlah atom H.
Ini cuma satu ikatan, berarti yang diikat sisa 3. Ini C, tangannya udah 3, berarti sini sisa H. Ini juga sisa H, yang ini juga sisa H, yang ini sisa H, yang terakhir CH 3. Kemudian yang D, ini 25 dimetil, berarti ada 2 metilnya, ya, di posisi 2 dan 5. Kemudian 2 heksena, berarti ikatan rangkapnya ada di nomor 2. 1, 2, berapa kalau heksena? 6 ya, 6. Oke, kita ambil penomoran dari sini, kiri aja. Katanya, ini di 2 dan 5, ada metil. 2, sini metil, CH3 ya. 5, ini juga CH3. Kemudian 2 heksena. Berarti di nomor 2, atom C nomor 2, ada ikatan rangkap 2. Maka sisanya tinggal melengkapi atom H. Ini 3, ini sudah. Maaf, ini full, sudah tangannya. Ini H, ini H2, ini H, dan di sini H3. Maka rumus struktur dari 25 dimetil 2 heksena adalah seperti ini. Oke, lanjut. 3, alkuna. Nah, alkuna ini juga merupakan hidrokarbon tak jenuh, tapi dia ditandai dengan atom C ikatan rangkap 3 antar atom C-nya. Nah, rumus umumnya CnH2n kurang 2. Jadi kalau misalnya nih, C-nya 2, maka H sama dengan 2 kali 2 kurang 2. Hasilnya 2. Bisa dilihat, ini kan C-nya sudah 3 nih ikatannya, berarti tinggal membutuhkan 1 H. Sama kan? C-nya 2, H-nya 2. Aturannya persis sama dengan alkena. Hanya yang membedakan cuma 1. Dari ena akhirannya menjadi una. Dari yang kayak etena menjadi etuna. Ini C2 kan etena ya. Yang kalau di alkena, nah di sini jadinya etuna. Kemudian C3H4 itu propuna. Nah, sama dengan yang C4H6. Nah, ingat penomorannya juga harus sama, penomoran rangkapnya juga harus dituliskan. Jadi kalau yang kayak alkena tadi, ini juga alkuna seperti itu. Jadi misalnya, nah 1 butuna dan 2 butuna. Itu semuanya harus dituliskan. Nah, biar lebih jelasnya, mari kita mengerjakan latihan soal berikut. Oke, yang A. Rantai terpanjang nih. Ini bisa ke sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 6. Atau kita lebih gampang kita ambil yang lurus. Ini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ini gampang ya. Penomoran dari kiri, karena ikatan tangkapnya lebih dekat dari kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cabangnya ada 2. 2 cabang metil. Maka ini namanya, nomor berapa metilnya? 4,5. 2 metil berarti dimetil. Rangkapnya di nomor 2. Ada 6. Heks apa? Heksu. Nah, karena una itu rangkap 3. Kemudian yang bagian B, rantai terpanjang. Oh, ini C2 ya. Ini bisa juga ditulis seperti ini. CH2, CH3 itu sama dengan C2H5. Nah, berarti ini rantai terpanjangnya ini sama kalau ke sini, ini juga sama kalau ke sini. Nah, kita ambil yang terpanjangnya saja ya, adalah yang lurus. Nah, cabangnya ada 1, yaitu C2H5.
Kemudian, penomoran dari mana? Dari kiri. Karena rangkapnya paling dekat dari kiri. 3, 4, 5. Berarti namanya adalah 3 etil. Ingat cabang dulu yang ditulis. Kemudian 1, posisi rangkapnya di nomor 1. Ada 5, berarti pen. Tuh. Nah, oke. Kemudian, kayaknya saya suka nih dengan angka 6. Kenapa semua contoh-contohku nih rantai karbonnya 6? Di sini yang nomor C itu disuruh tuliskan rumus strukturnya. Ini heksuna, berarti atom C-nya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian kita misalnya kita ambil penomoran dari kiri aja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka di nomor 4 ada metil. Sini ada CH3. Kemudian 2 heksuna, berarti di nomor 2 ada ikatan rangkap 3. Udah ya, sisanya tinggal melengkapi jumlah H. Ini CH3, ini enggak ada karena ikatannya sudah 4. Ini butuh 1, ini butuh 2, dan ini adalah 3. Udah ya. Nah, kemudian yang terakhir 2,2 dimetil 3 heksuna. Heksuna lagi. Maka ini adalah C-nya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita ambil penomoran yang dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 ya. Nah, penomoran dari kiri, maka di nomor 2 ada CH3, ingat dimetil. Ini juga CH3. Kemudian di nomor 3 ada heksuna, berarti di nomor 3 ada rangkap 3. Sisanya tinggal menuliskan atom H. Sini C sudah mengikat 4, ini juga C-nya sudah 4. Tangannya ini juga sudah 4. Maka yang ini ada 2. Ini 3. Yes. Demikian contohnya. Untuk lebih paham, silakan kalian kerjakan latihan soal 2. Nah, ini yang pertama itu tentukan namanya. Yang kedua, gambarkan struktur rantai karbonnya. Oke, demikian video kita kali ini. See you di video selanjutnya. Thank you.